Sulitnya akses untuk mendapat buku bacaan mendorong Irwansyah Sarumaha, pemuda asal desa Hilia Maetaluo, Nias Selatan ini membangun taman baca masyarakat untuk memudahkan anak-anak belajar. Kecintaannya pada buku membuat Irwansyah membangun TBM Lentera Ononiha untuk menampung semangat literasi anak-anak di desanya. Selain menyediakan buku-buku bacaan, Irwansyah juga menjadi relawan pengajar untuk mendidik anak-anak. Hal ini dilakukannya agar anak-anak di desanya memiliki pengetahuan yang luas dan cita-cita yang tinggi. Semangat Irwansyah untuk memajukan desanya lewat buku tidak pernah surut, meski banyak tantangan yang harus dihadapi. Tahun 2016, tim observasi USAID Sumatera Utara menyatakan bahwa Nias Selatan menjadi kabupaten yang mendapat predikat terendah untuk indeks minat dan kemampuan baca dari seluruh provinsi Sumatera Utara. Apa kabar dunia literasi di Nias Selatan saat ini, terlebih di saat pandemi? Pemirsa, sudah hadir bersama saya pegiat literasi muda dari Tanoniha atau Tanah Nias yang akan berjuang menggaungkan literasi di pelosok Nias Selatan. Kita sapa bersama Irwansyah Sarumaha. Yahoo. Yahoo, Kak. Sudah pintar saya bahasa Nias ya. Sudah pas enggak? Belum? Pas. Pas ya. Pas. Apa kabar Irwan? Luar biasa baik, Kak. Baik ya. Irwansyah, bagaimana sebenarnya minat baca di Nias Selatan? Karena Nias Selatan ini ibu kotanya Teluk Dalam ya. Dan itu kan butuh waktu lagi sekitar 1 jam lebih ya dari ibu kota Nias, yaitu Gunung Sitoli. Ya, nah, lebih. Ternyata di Nias Selatan itu kabarnya tidak ada toko buku di sana, apa benar? Benar. Seperti apa sih? Jadi kegiatan literasi, semangat literasi di sana berarti boleh dikatakan redup. Baik. Jadi toko buku kalau di pusat kota Teluk Dalam ada. Cuman mungkin kalau di kota itu tidak disebut toko buku. Karena dia menjual buku memang lumayan sedikit. Sedikit? Ya, lumayan sedikit. Setelah itu memang tidak ada lagi, khusus di pusat kota Teluk Dalam. Kalau di Gunung Sitoli mungkin saya tidak tahu. Tapi kalau untuk minat baca, saya tidak bicara yang lain, tapi di kampung saya sendiri itu tinggi. Cuman karena memang keterbatasan bukunya. Sebenarnya saya garis bawahi pemirsa, sebenarnya minat baca itu tinggi begitu ya. Kalau desa tempat Irwansyah tinggal seperti apa suasana di sana? Namanya apa desanya? Saya tinggal di desa Hilia Maetaluo, Kecamatan Tomang, Kabupaten Nias Selatan. Suasana di sana seperti apa? Anak-anaknya begitu? Kalau untuk anak-anak, minat bacanya memang tinggi. Terbukti semenjak saya mendirikan Taman Bacaan Masyarakat ini dengan nama TBM Lentera Ononiha ini, anak-anak banyak yang berkunjung. Mereka membaca, mereka bermain di sana. Baik Irwansyah, tadi kita balik ke tidak adanya toko buku gitu di Nias Selatan. Nah, kalaupun ada itu pun belum boleh dikatakan toko buku karena menjual bukunya sedikit. Betul. Berangkat dari keprihatinan itulah Irwan mendirikan TBM Lentera Ononiha. Betul. Seperti apa awal pendiriannya? Baik, jadi pertama dulu TBM Lentera Ononiha itu artinya TBM Lentera Anak Nias. Ini berawal dari semacam kegiatan belajar yang saya lakukan yang memang semenjak SMA saya melakukan kegiatan ini. Di mana memang nanti misalnya ada anak-anak yang datang ke rumah, baik itu sekedar mengerjakan PR maupun memang ingin belajar dengan dibantu bimbingan daripada saya. Sehingga tahun 2018 saya membentuk semacam kelompok belajar bagi anak-anak dan juga pemuda-pemudi di desa. Sebagian memang berasal dari desa lain juga yang ikut peserta. Jadwalnya itu 2 kali seminggu kepada anak-anak dan 2 kali seminggu kepada pemuda-pemudi. Nah, sekian lama kegiatan belajar itu berjalan, saya berpikir bagaimana supaya kegiatan belajar ini bukan hanya sekedar kegiatan belajar saja, tetapi juga membantu masyarakat dalam hal minat baca. Sehingga saya masih ingat waktu itu
tanggal 2 Juli 2018, tepatnya pada saya ulang tahun, saya menjadikan kelompok belajar ini menjadi sebuah taman bacaan masyarakat dengan nama Taman Bacaan Masyarakat atau TBM Lentera Ononiha. Ya. Jadi pemilihan nama Lentera itu sendiri dengan dasar pemikiran bahwa keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk berkarya bagi bangsa. Dalam arti, walaupun kita penuh terbatas, kita harus bermanfaat bagi sesama. Laksana lentera yang berukuran kecil, tetapi mampu menerangi banyak. Luar biasa makna filosofis di balik pemberian nama Lentera Ononiha, Taman Belajar Masyarakat Lentera Ononiha. Nah, sebelum berdirinya TBM ini, Irwansyah juga rela membuat tempat belajar sementara bagi anak-anak di rumahnya. Apakah keluarga ada yang keberatan nggak gitu? Anak-anak kan banyak begitu, sementara di rumah gitu harus ada buku lagi, ada anak-anak. Ada yang keberatan nggak? Kalau keberatan enggak sih, orang tua sama kakak di rumah sangat mendukung sekali. Walaupun memang kami harus mengadakan taman bacaan itu di rumah sendiri dengan lokasi yang sangat sempit. Ya, di halaman rumah gitu, walaupun sempit. Betul. Gitu ya. Kalau anak-anak yang datang biasanya ada berapa orang? Anak-anak yang berkunjung tetap ramai. Saya pernah langsung mendata pada saat kami melaksanakan kegiatan mewarnai rame-rame. Jadi saya hitung waktu itu kurang lebih 75 orang. Dan karena memang ruangannya sempit, kami harus meminjam ruangan sebelah, yaitu di rumah tetangga. Di rumah tetangga juga. Tetangganya juga support ya, luar biasa. Nah, bagaimana respon anak-anak di desa Hili Mataluo ya? Ya, Hilia Mataluo. Hilia Mataluo, agak sedikit beribet ya. Setelah berdirinya TBM Lentera Ononiha. Anak-anak memberikan respon yang baik dan sangat antusias dalam segala kegiatan TBM kita ini, Kak. Berarti memang membuktikan itu indikasi bahwa minat baca sebenarnya tinggi. Berarti observasi yang dilakukan USAID tadi saya sebutkan itu memang 2016 sih ya, Irwan mengatakan bahwa predikatnya minat baca paling rendah gitu. Jadi sebenarnya masalahnya adalah keterbatasan bukunya dan kita juga harus mendekatkan fasilitas itu kepada mereka. Baik, nanti kita lanjut lagi obrolan kita, Irwan. Pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Demi menambah wawasan tentang dunia literasi, Irwansyah Sarumaha mengikuti magang pegiat literasi tingkat nasional di Kota Medan. Ia merupakan salah satu perwakilan dari Pulau Nias untuk berkolaborasi dengan pegiat literasi lain dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Magang pegiat literasi ini merupakan program dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di Sumatera Utara, magang pegiat literasi ini digelar di lingkaran Institut Deli Serdang. Di sini, para peserta dapat berbagi pengalaman, belajar hal baru, dan membuka koneksi untuk mengembangkan daerah masing-masing melalui dunia literasi. Para peserta juga mendapat ilmu dari narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Irwansyah berharap dari pengalamannya mengikuti magang pegiat literasi ini, ia dapat membawa ilmu baru untuk mengembangkan dunia literasi di daerah tempat tinggalnya. Baru-baru ini Irwansyah juga mengikuti program magang literasi di Kota Medan. Ini saking seriusnya begitu ya. Untuk memang jiwanya jiwa literasi begitu ya. Gak bisa diam kalau nggak terjun langsung untuk mengampanyekan literasi. Program magang literasi itu seperti apa sih? Jadi program magang literasi itu dilaksanakan oleh Ditpmk Kemdikbud, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemdikbud. Jadi sebenarnya itu ada seleksinya. Ada seleksinya. Ada seleksinya.
baik itu misalnya mulai dari umur, baik itu pembuatan esai. Jadi kebetulan saya lolos dan ikut. Nah, apa tujuannya? Jadi magang literasi itu sendiri Kak bertujuan untuk membekali para peserta magang dengan berbagai pembelajaran dan juga pengalaman nyata yang nantinya berbagai pembelajaran dan pengalaman nyata tersebut dapat diimplementasikan di TBM masing-masing dengan tujuan untuk kemajuan TBM dan terlebih dalam meningkatkan literasi masyarakat. Jadi lulus esai pada saat itu apa yang Irwan tulis di esai itu? Kalau di esainya itu saya menulis tentang histori perjuangan TBM ini sendiri dalam meningkatkan literasi masyarakat. Dan akhirnya lolos. Gitu ya. Ketemu sama siapa aja sih di program magang literasi ini? Jadi pelaksanaannya kan 5 hari daring dan 5 hari luring. Jadi kalau daringnya waktu itu masih di Nias, tapi luringnya itu dilaksanakan di TBM Lingkaran di Pantai Labu di Serdang. Di sana ketemu dengan orang-orang hebat, para pegiat literasi sama pegiat literasi. Ada dari Aceh, ada dari Padang, dan berbagai dari kabupaten khususnya di Sumatera Utara. Apa sih yang Irwan temukan gitu akhirnya ini bisa menjadi inspirasi untuk dibawa pulang gitu ke Nias Selatan dari program ini? Tentunya saya sangat excited ya waktu itu ya dengan berbagai pengalaman yang saya dapat di magang itu. Satu yang paling berkesan buat saya, di mana salah satu peserta magang, kawan magang waktu itu yang wanita, itu memang sudah memiliki job dan sudah istilahnya umurnya di atas kami. Dia berkata seperti ini, wah kemana saja saya selama ini, kalian itu masih muda-muda tapi sudah bergerak di literasi. Dalam arti bukan berarti menyesali, tapi karena kami waktu itu kan masih milenial semua, jadi menambah semangatnya untuk wah kemana saja saya selama ini. Intinya mungkin dia berharap wah kenapa andai dari dulu saya bergerak seperti mereka ini. Jadi saya terharu waktu itu mendengar, dan juga karena kan peserta magang waktu itu kayak udah keluarga sendiri, jadi ada berbagai aktivitas yang kami lakukan, baik itu menyusun tulisan, membuat video, mencari referensi tulisan dan lain sebagainya. Dan itu akan menjadi pegangan saya, pembelajaran saya, karena di interaksi sosial juga saya pelajari bagaimana kawan-kawan dari daerah sini berinteraksi, dan itu menjadi bekal saya. Ya, dan literasi di tengah pandemi seperti saat ini justru terus bergerak begitu ya, nggak diam gitu ya. Dan ini kita juga nggak kehabisan cara kok untuk menggaungkan literasi, kan bisa juga dengan literasi digital, begitu ya Irwan. Nah, selain mendirikan taman baca, Irwan juga membuat lapak baca untuk masyarakat. Kalau tadi kebanyakan pelajar begitu ya, anak-anak begitu ya. Nah, ini lapak baca untuk masyarakat umum. Kenapa harus lapak baca? Baik, jadi itu sebenarnya adalah gerakan kita di luar lokasi TBM. Karena kan kita bergerak di lokasi TBM langsung, tapi kalau lapak baca itu gerakan kita di luar TBM. Maksudnya begini, lapak baca itu kan kita membawa buku-buku, kita menggerakkan buku-buku di suatu lokasi, kemudian seperti membuat lapak di situ, lalu masyarakat datang untuk membaca buku. Jadi dengan tujuan bahwa kita menggerakkan buku-buku itu untuk meningkatkan minat baca masyarakat di luar lokasi TBM itu sendiri. Jadi nggak hanya menjangkau anak-anak gitu ya? Betul. Lalu yang datang siapa saja? Saya ngasih contoh pada saat kami membuka lapak baca di Taman Furai TPI di pusat kota Teluk Dalam, di salah satu taman gitu. Jadi memang waktu itu banyak yang datang, ada pemuda-pemudi, ada anak-anak di situ. Gitu. Kalau yang masyarakatnya mungkin yang orang tuanya ada juga? Ada. Ada. Ya ternyata ada begitu ya. Mungkin ya itu tadi kuncinya adalah kita yang mendekatkan fasilitas itu kepada masyarakat luas. Baik, untuk mengembangkan semangat literasi, Irwansyah juga membuat kegiatan berbagi buku kepada masyarakat. Ya, berarti ini bagaimana nih sistemnya Irwan? Apakah buku-buku itu berarti donasi dari banyak orang? Oke, jadi tentunya yang kita lakukan adalah hal baik. Kalau kita melakukan hal baik, pasti ada juga hal baik yang akan dilakukan ke kita. Nah, buku-buku itu berasal dari orang-orang baik. Kalau mungkin lebih dekatnya donatur lah istilahnya. Dan buku-buku itu kita coba bagikan kepada beberapa lokasi yang memang ada kegiatan untuk anak-anak.
baik itu mungkin kelompok belajar, tempat ibadah, dan lain-lain. Dari mana saja tuh caranya menggalang donasi buku itu seperti apa, Irwan? Kami manfaatkan sosial media. Jadi dengan sosial media kami memiliki relasi dan berkomunikasi sehingga mereka mendonasikan buku ke kita. Iya. Kalau anak-anak paling minat baca buku apa sih? Kalau anak-anak itu paling minatnya membaca buku yang banyak gambarnya. Iya. Jadi mereka sangat suka membaca buku yang banyak gambar. Kalau masyarakat umum? Kalau masyarakat umum itu karena kan di TBM kita sendiri juga agak keterbatasan dalam hal buku. Ya. Jadi seperti misalnya kalau ibu-ibu kemarin itu mereka sangat suka membaca buku yang kayak memasak. Dan kalau untuk pemuda-pemudi apalagi yang masih pelajar itu mereka seringnya misalnya mengambil buku sastra ataupun langsung yang mendukung mereka dalam hal misalnya tugas-tugas sekolah, mencari buku-buku itu. Ya. Nah, selain itu Irwansyah juga mengajarkan berbagai keterampilan juga nih pemirsa untuk mengasah kreativitas dari anak-anak ya. Jadi tidak hanya menggaungkan semangat literasi, tapi Irwan juga berpikir untuk mengajarkan keterampilan. Ini life skill begitu ya, keterampilan hidup yang berguna untuk apakah ini untuk anak-anak ya? Ya, gitu ya. untuk anak-anak. Keterampilannya apa saja tuh? Baik, jadi gini, keterampilan itu saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas anak-anak. Walaupun memang masih sangat sederhana. Misalnya, saya mencoba meningkatkan kreativitas mereka melalui itu membuat permainan. Baik itu misalnya permainan tradisional, ataupun misalnya membuat ikan layang-layang dari kertas origami, seperti itu. Jadi kreativitas mereka bisa terbentuk dengan begitu. Oke, berarti untuk membangun mental mereka begitu ya, karakter mereka supaya lebih kreatif begitu ya. Dan yang penting tadi anak-anak harus bahagia. Bahagia, begitu. ceria. Harus ceria gitu ya. Nah, tidak hanya fokus untuk literasi, Irwansyah ini juga tidak lupa berbagi dengan sesama loh pemirsa melalui program Lentera Peduli. Mungkin boleh dijelaskan apa saja yang dilakukan? Baik, Lentera Peduli itu maksudnya adalah salah satu program yang kita laksanakan dengan berbagi kasih kepada orang-orang ataupun anak-anak yang membutuhkan. Dan ini biasanya kita laksanakan di hari-hari tertentu, misalnya hari-hari besar seperti Paskah dan Natal. Dan walaupun sebenarnya ini mungkin sangat sederhana, tapi kita berharap semoga bermanfaat buat mereka. Ya, contohnya apa saja? Oke, contohnya misalnya kalau untuk anak-anak kita misalnya ngasih perlengkapan sekolah. Tapi kalau untuk misalnya untuk orang tua yang sangat membutuhkan lah istilahnya, kita pernah ngasih beras sama sedikit amplop. Uang tunai begitu ya, untuk merayakan hari besar. Nah, ini menggalang dananya juga memanfaatkan media sosial, Wan? Betul, media sosial. Rata-rata yang mau menjadi donatur begitu siapa aja sih? Saya nggak bisa sebut langsung karena memang sampai sekarang juga ada donatur yang bahkan tidak mau memberitahu namanya, hanya memberitahu alamatnya saja. Dan kita berkomunikasi lewat WA. Itu berarti warga Nias sekitarnya atau mungkin di luar kota juga? Di luar kota, kebanyakan di luar kota. Ditahan lagi, kita masih punya segmen terakhir, Irwan. Pemirsa, apa pendapat masyarakat tentang sosok Irwansyah dan juga TBM Lentera Ononiha ini? Kita dengarkan dalam tayangan berikut. Sering, karena di sini banyak bukunya. Buku cerita yang banyak gambarnya. Iya, suka. Bermain, belajar, mulai. Apa harapan Irwan sendiri untuk dunia literasi Indonesia, khususnya di tengah pandemi seperti sekarang ini? Harapannya adalah semoga khususnya minat baca Indonesia semakin tinggi dan kita lepas dari yang kita bilang tadi bahwa Indonesia itu minat baca yang kurang. Dan
saya berharap melalui literasi yang digaungkan khususnya oleh para pegiat juga, bangsa kita semakin maju. Ya, jika ada pemirsa nih di rumah yang ingin intip-intip media sosial TBM, di mana silakan akun media sosialnya Irwan. Jadi kalau kawan-kawan, tempat kita itu kan di Desa Hilia Mayatelu, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan. Tapi kawan-kawan juga bisa melihat berbagai kegiatannya di media sosial, di Instagram dengan nama Lentera Ononiha, dan di Facebook itu TBM Lentera Ononiha. Aktif selalu tuh ya? Aktif. Berarti yang mengelola akun Saya sendiri. Irwan sendiri ya. Luar biasa nih, multifungsi berarti ya. Nah, untuk menutup episode Selasar Budi hari ini, mungkin sebagai pegiat literasi milenial, silakan mungkin punya pesan untuk pemirsa di rumah, untuk siapa saja untuk tetap menggaungkan literasi. Silahkan. Saya ingin mengajak kawan-kawan semua, khususnya generasi muda, bahwasanya kita memang bukan orang hebat, tapi jangan tunggu kamu menjadi hartawan dulu, baru kamu akan berbuat baik. Tetapi dalam situasi kamu saat ini pun, kamu masih bisa memberikan suatu hal bermanfaat kepada masyarakat, seperti bergerak di literasi dan taman baca. Intinya tetap semangat dan jangan menyerah. Dan di sini izinkan saya juga membaca sedikit untaian kata yang telah saya susun. Dan ini sangat teruntuk khususnya kepada generasi muda. Angin menghembus mesra kian kemari, seakan menemani di sawah dengan padi menguning. Sambil berjaga hujan turun tak peduli, ku baca buku sambil menanti datangnya pelangi. Ku susur pantai memancing ikan kecil-kecil, ku bawa pulang kepada ibu terkasih. Ilmu dan gelar boleh dikejar setinggi langit, tapi ingat, ada bangsa yang menanti. Berjuang tanpa pamrih, menabur kebaikan yang tak ternilai. Kawan muda, kobarkan semangat jiwa dan hati, satukan langkah, wujudkan harapan negeri. Bersama bergerak, menggerakkan literasi sampai ke pelosok negeri. Salam literasi. Salam literasi, luar biasa ya. Irwan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk Selasar Budi. Mudah-mudahan cita-cita dan impiannya terwujud. Amin, Ya, amin. sukses ya. Amin, terima kasih Kak. Pemirsa, semangat literasi tidak boleh redup dalam kehidupan kita. Semoga Taman Baca Lentera Ononiha, seperti namanya, menjadi lentera yang menyinari generasi muda Nias Selatan untuk maju menatap masa depan gemilang, dimulai dari literasi. Mari jadikan diri bermanfaat bagi orang lain, jaga kesehatan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit, jangan lupa saksikan Selasar Budi selanjutnya. Sampai jumpa, salam literasi.